Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melakukan ibadah kembali secara virtual dan akan dilakukan oleh bersama dengan kakak dan abang guru sekolah minggunya. Jadi sebelum dimulai, abang dan kakak guru sekolah minggu diminta untuk menyampaikan selamat hari Minggu sama adik-adik. 1, 2, 3 ya. Hari Minggu. Sebelum kita melakukan ibadah, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami, guru-guru dan adik sekolah minggu. Tuhan yang berkati ibadah kami ini supaya boleh menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Adik-adik boleh berdiri di tempat, kita akan memuji nama Tuhan, kita bernyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kerja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali, kita mengangkat pujian, hari ini ku rasa bahagia. Yesus
Sang Sintua Dedi Manalu, persiapkan Alkitabnya dan duduk yang manis, oke? Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya pada sehat dan tetap semangat. Tadi kita sudah menaikkan lagu pujian untuk memuliakan Tuhan, maka pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memelihara hidup kami dan menolong kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan atau renungan kita pada hari ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Oke, biar abang bacakan ya. Adik-adik semua mengikutinya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Oke, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas menceritakan bahwa Allah mengutus malaikatnya Gabriel untuk datang kepada Maria. Gabriel diutus Allah supaya memberitakan kepada Maria bahwasanya Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang nantinya dinamai Yesus Kristus. Pada saat malaikat Tuhan menyampaikan bahwasanya Maria akan mengandung, maka Maria terkejut. Betapa dia heran, mengapa bisa dia mengandung seorang anak laki-laki padahal dia belum bersuami. Namun kembali lagi malaikat Tuhan meyakinkan Maria supaya Maria tetap yakin bahwasanya dan tetap percaya bahwa ini semua rencana Allah. Dan ketika malaikat itu menyampaikan kepada Maria bahwasanya ia akan mengandung seorang anak lelaki, maka pun ia percaya bahwasanya itu adalah rencana dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kan mau Natal.
di mana kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi nats khotbah kita ini sangat berhubungan sekali dengan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus Kristus itu Tuhannya siapa? Apakah Tuhannya orang Kristen atau orang-orang yang pergi ke gereja, atau Tuhan saya atau Tuhan kalian? Adik-adik, abang mau memberitahukan di dalam Alkitab ini bahwa Yesus adalah Tuhan semua orang yang percaya. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan abang, adik-adik, dan kita semua. Jadi adik-adik sekalian, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menyelamatkan kita dari dosa kita. Waktu kita berontak, waktu kita tidak mau mengikuti Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, Dia menunjukkan kasih-Nya, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya untuk kita. Baik adik-adik, Injil Lukas ini mengajarkan kita melalui Maria bahwa Maria adalah seorang wanita yang taat kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak mengetahui rencana Tuhan, tapi dia percaya bahwa rencana Tuhan terbaik untuk hidupnya. Yang pertama, Maria adalah seorang yang setia dan taat kepada Tuhan. Maka saat ini mari kita belajar kepada Maria supaya kita taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Yang pertama, sebelum kita tidur, mari kita berdoa. Setelah kita bangun tidur, kita berdoa. Pada saat kita mau makan, kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur bahwasanya Tuhan melihara hidup kita, bahwasanya Tuhan begitu baik untuk kita. Jadi adik-adik, melalui Injil Lukas ini adik, kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan ya. Kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Baik adik-adik, demikian firman yang abang sampaikan ini untuk kalian. Semoga firman ini bermanfaat untuk tumbuh kembang kalian, dan kalian boleh menjadi anak-anak yang lebih berhikmat lagi dan anak-anak yang mencintai firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mau belajar Tuhan dari firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang taat kepadamu. Kami mau mendengar-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau berkati kami. Baik kami guru-guru sekolah minggu dan juga adik-adik yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, berkati segala studi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami sampaikan Tuhan. Di atas segalanya kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, termuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Gimana firmannya? Seru? Kalau seru kasih jempolnya dong. Oke, kita akan lanjut. Kita akan bernyanyi kembali dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ini adalah
mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Lagu-lagunya gimana? Enak? Kita akan menutup Mantap. ibadah kita. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat selamat hari Hari Natal. Minggu dan Dan selamat hari Natal. Natal. Tuhan Yesus Yesus memberkati.